Halo Bunda, pasti bahagia banget ya kalau kita lihat tespek bergaris 2. Tanda-tanda kehamilan sudah ada. Selain bahagia, pasti ada juga rasa cemas. Gimana cara jaga kondisi janin hingga 9 bulan ke depannya? Saya sering banget dengar curhatan calon ibu yang mikir, apakah janin dalam kandungan sudah berkembang dengan normal? Seperti apa rupa janin? Kemudian seberapa besar dia dalam kandungan? Atau kapan Bunda bisa merasakan tendangan pertamanya? Oke deh, inilah saat yang tepat bagi Bunda untuk menyimak video ini hingga selesai sambil rebahan, ngemil, atau duduk santai. Ups, sebelumnya dukung channel Bunda Jangan Panik ya dengan klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Ya, menanti perkembangan janin memang menjadi hal yang paling mendebarkan, sekaligus membahagiakan bagi para calon orang tua. Lalu sebenarnya bagaimana sih perkembangan janin dalam kandungan pada umumnya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kapan awal kehamilan dimulai. Untuk diketahui, awal kehamilan sebenarnya adalah hari pertama periode menstruasi terakhir Bunda. Itulah mengapa saat pemeriksaan kandungan awal, Bunda akan ditanyai mengenai hari pertama haid terakhir atau dikenal dengan singkatan HPHT. Meskipun begitu, pada umumnya minggu pertama dan kedua kehamilan ini Bunda tidak benar-benar hamil. Nah, kami rangkum dari Mayo Clinic, konsepsi atau pembuahan biasanya terjadi sekitar 2 minggu setelah periode terakhir menstruasi. Bisa dikatakan pembuahan biasanya terjadi pada minggu ketiga setelah periode menstruasi. Pembuahan terjadi ketika sperma bertemu dengan menembus sel telur. Dalam waktu sekitar 3 hari setelah pembuahan, sel telur yang dibuahi akan membelah dengan sangat cepat menjadi banyak sel. Selanjutnya akan melewati tuba falopi ke dalam rahim dan menempel pada dinding rahim. Nah, sejak saat pembuahan ini, hormon human chlorinic akan muncul dalam darah. Hormon ini dibuat oleh sel-sel yang membentuk plasenta. Hormon tersebut sendiri merupakan hormon yang dideteksi dalam tes kehamilan. Meski sudah ada sejak dalam pembuahan pertama, biasanya hormon tersebut baru akan meningkat dan cukup untuk dideteksi oleh tes kehamilan saat 4 minggu dari HPHT. Pada saat itu, hormon inilah yang memberi sinyal pada indung telur untuk berhenti melepaskan sel telur. Ini yang menjadi penyebab Bunda berhenti menstruasi. Oke, baiklah, kita memasuki periode yang pertama ya Bun. Gimana perkembangan janin dalam kandungan di 4 minggu atau bulan pertama. Pada awal kehamilan, plasenta akan berkembang. Dalam minggu pertama kehamilan, janin akan mengembangkan struktur yang nanti akhirnya akan membentuk wajah dan leher. Kemudian pembentukan jantung, pembuluh darah, paru-paru, perut, dan hati juga mulai berkembang pada bulan ini. Pada hari bulan pertama, panjang janin sekitar 6 mm atau lebih kecil dari sebutir beras. Wow, kecil banget ya. Nah, untuk bulan kedua, kita masuk di bulan kedua atau 8 minggu ya. Jadi memasuki bulan ini, fitur wajah janin itu akan terus berkembang. Lengan dan kaki juga mulai terbentuk. Sekitar minggu ke-6, detak jantung janin biasanya sudah mulai bisa didengar. Pada minggu ke-8, panjang janin sekitar 11 atau sampai 14 mm dari ujung kepala hingga pantat. Nah, di bulan ketiga, lengan, tangan, jari-jari, dan kaki janin telah terbentuk sepenuhnya pada usia ini. Pada tahap ini, janin mulai membuka dan mengepal tangannya. Selain itu, kuku, daun telinga, dan gigi di bawah gusi juga mulai terbentuk. Periode ini, organ reproduksi janin sudah berkembang. Hanya saja jenis kelaminnya masih sulit dibedakan melalui USG.
Pada akhir bulan ketiga, janin sudah terbentuk sempurna. Semua organ dan anggota tubuh terus berkembang hingga fungsional. Akhir minggu ke-12, panjang janin sekitar 61 mm dari ujung kepala hingga pantat. Berat janin ya sekitar 14 gram. Masih kecil banget ya. Oke, kita masuk di bulan keempat ya bun. Nah, pada bulan ini kelopak mata, alis, bulu mata, kuku, dan rambut janin sudah terbentuk. Tidak hanya itu, gigi dan tulangnya juga menjadi padat. Bayi bunda juga mulai mengisap jempolnya, menguap, dan meregangkan badan. Organ genital juga sudah berkembang sempurna. Dalam periode ini, beberapa bayi sudah bisa dilihat jenis kelaminnya melalui USG. Panjang bayi sekitar 120 mili dari ujung hingga pantat, sedangkan berat bayi sekitar 110. Lumayan masih kecil ya. Nah, masuk di bulan kelima nih bun, atau 20 minggu. Pada periode ini, bunda akan mulai merasakan gerakan bayi. Itu karena bayi bunda dalam kandungan sedang mengembangkan otot dan melatihnya. Gerakan pertama janin ini mungkin akan terasa seperti getaran. Bulan kelima, bunda sudah bisa mulai mendengar dan sistem pencernaan mulai berfungsi. Bayi bunda juga merasakan tidur secara teratur karena mulai bisa mendengar. Bayi dalam kandungan bunda mungkin akan bergerak dan terbangun oleh suara atau rangsangan dari luar. Pada akhir periode ini, bayi bunda memiliki panjang 160 mm. Sedangkan beratnya 320 hingga 500 gram, jadi sekitar setengah kilo ya. Oke, kita masuk di bulan ke-6. Bayi bunda memiliki kulit berwarna kemerahan, berkerut, dan pembuluh darah terlihat melalui kulit bayi yang tembus cahaya. Bayi pada tahap ini sudah bisa membuka dan menutup kelopak mata. Bunda mungkin akan merasakan gerakan menyentak di perut. Itu karena bayi sudah sedang cegukan. Pada usia ini bayi bunda memiliki panjang 30 cm, sedangkan beratnya 820 gram, jadi hampir 1 kilo. Nah, kita masuk di bulan ke-7. Bayi bunda saat ini terus berkembang dan mengembangkan cadangan lemak tubuh. Pada tubuh ini, pendengaran bayi sudah berkembang sepenuhnya. Bayi bunda kerap merubah posisi dan merespon rangsangan dari luar seperti suara, cahaya, atau serasa sakit. Saat ini sistem saraf pusatnya sudah mengarahkan gerakan pernapasan berirama dan mengontrol suhu tubuh. Panjang bayi sekitar 30 cm sedangkan beratnya 1,8 kilo. Wow, udah semakin besar ya bun. Nah, masuk di bulan 8. Bunda mungkin memperhatikan bahwa bayi bunda ini sedang banyak menendang. Saat ini otak bayi berkembang dengan pesat. Bayi bunda juga sudah bisa melihat dan mendengar. Sebagian besar sistem internalnya sudah berkembang sempurna, tapi paru-parunya mungkin masih belum matang. Nah, beberapa ibu sudah melihat cairan kekuningan keluar dari payudara. Pada tahap kehamilan ini, bayi bunda memiliki panjang 45 cm sedangkan beratnya sudah 2,3 kilo. Udah deg-degan ya. Nah, kita masuk di bulan ke-9. Bayi bunda terus berkembang. Paru-parunya berkembang sepenuhnya pada saat ini. Refleksnya pun mulai terkoordinasi sehingga ia dapat mengedipkan mata, menutup mata, memutar kepala, menggenggam dengan kuat, merespon cahaya, suara, dan sentuhan. Nah, panjang bayi sudah mencapai 3 kilo. Menjelang kelahirannya di usia 37 hingga 40, bayi bunda siap dilahirkan. Nah, pasti bunda merasa gerakan bayi mulai berkembang. Hal ini karena ruang geraknya menjadi sempit karena ukuran bayi yang semakin besar. Oke, itu aja ya bun. Dan di usia ini nih, posisi kelahiran dengan posisi kepala berada di bawah masuk ke dalam panggul. Bayi saat ini berkisar hingga 3 kilo sampai 3,5 ya, bahkan ada yang sampai 4 kilo. Nah, masuk di bulan ke-9 ini pasti banyak sekali yang merasakan rasa cemas, khawatir, dan panik ya bun. Tapi santai saja ya bunda. Menjelang kelahirannya dibikin bahagia dan dibikin rileks.
Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.